didampingi oleh Ketua Panitia Acara Peresmian Museum dan Galeri SBY Ani, yaitu Bung Renanda Bahtar, yang merupakan sahabat dari Bapak SBY. Pertama-tama saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para rekan-rekan yang telah berkenan datang di Pendopo Kabupaten ini untuk menghadiri konferensi pers peresmian Museum dan Galeri SBY Ani. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pacitan yang mendukung seluruh kegiatan pembangunan museum ini sampai dengan titik ini, dan insya Allah akan segera kita resmikan. Kalau boleh saya bercerita sedikit, tentunya sebagai Direktur Eksekutif Museum dan Galeri SBY Ani yang ditunjuk langsung oleh Bapak SBY untuk memimpin pembangunan dari museum ini, menyiapkan segala sesuatunya untuk peresmian, kemudian nanti insya Allah untuk operasionalnya ke depan. Kalau boleh diceritakan sedikit, Museum Kepresidenan ini mungkin salah satu hal yang tidak terlalu lazim di Indonesia saat ini. Namun kalau kita melihat di negara-negara lain seperti Amerika, di Eropa, bahkan di Amerika Serikat yang sudah memiliki presiden yang jumlahnya sudah puluhan, Museum Kepresidenan ini merupakan salah satu institusi yang lazim yang ada di negara tersebut. Setiap presiden biasanya jika dia memimpin 2 periode diberikan hak untuk bisa mendirikan Museum Kepresidenannya untuk merekam jejak pengabdian dari pemimpin bangsa tersebut. Karena bagi negara lain, jejak pengabdian itu akan menjadi salah satu legasi dan pelajaran penting bagi generasi penerus bangsa untuk bisa menemani, mempelajari jejak pengabdian tersebut. Konsep inilah yang kemudian mengapa Museum Kepresidenan ini ingin dibangun oleh Bapak SBY selepas beliau menjabat sebagai presiden. Dan kalau boleh saya ceritakan juga kepada rekan-rekan sekalian, ide awal pembangunan museum ini setelah Bapak SBY pada bulan Desember 2014 melaksanakan peninjauan ke beberapa museum kepresidenan di Amerika Serikat, sebelum kemudian membuat desain dari Museum Kepresidenan yang ada di Indonesia. Sebenarnya lokasi yang dipilih saat itu bukanlah di Pacitan, tapi di Sentul, Jawa Barat, dekat dengan Jakarta. Namun ternyata takdir mengatakan yang lain. Dimulai ketika almarhumah Ibu Ani sakit di Singapura pada tahun 2019, pada saat ide museum ini digodok, dan karena pembangunan di Sentul ini karena lahannya cukup luas, membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga almarhumah Ibu Ani sempat menyampaikan kepada Bapak dan mendorong agar kenapa museum ini tidak didirikan saja di Pacitan, Jawa Timur, sebagai tanah kelahiran Bapak SBY. Dan ini tentunya lazim dilakukan di negara-negara lain di Amerika Serikat, di mana Museum Kepresidenan itu memang dibangun biasanya di tanah kelahiran dari presiden tersebut. Presiden Clinton misalnya memiliki museum di Arkansas, lalu juga Presiden Kennedy museumnya ada di Boston, dan lain-lain. Presiden Bush di Texas. Mendengar itu langsunglah kita bergerak cepat, dan Bapak mengamini keinginan almarhumah Ibu Ani itu agar museum ini dibangun di Pacitan. Jadi sedikit cerita itu juga bisa melihat, membuktikan bahwa jika keinginan manusia ingin menempatkan sesuatu di tempat tertentu, ternyata pada akhirnya Pacitan inilah yang kemudian dipilih sebagai tempat untuk mengabadikan jejak pengabdian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Museum Kepresidenan ini akan merekam jejak pengabdian dari Bapak SBY, anak Pacitan
Pacitan yang tinggal lahir tahun 1949 saat itu kondisi Pacitan sangat terisolir, bukan seperti sekarang ini, sangat terpencil, sangat keras, alamnya sangat keras. Namun alam ini bisa mendidik seorang anak bangsa untuk kemudian mampu meraih cita-citanya menjadi pimpinan tertinggi dari negara ini. Cuplikan sejarah inilah yang kemudian perlu diketahui oleh generasi penerus bangsa, karena ini akan menjadi role model bukan hanya bagi anak Pacitan, tapi juga anak-anak bangsa lain. Bagaimana kehidupan Bapak SBY di alam Pacitan ini bisa membentuk karakter beliau, menjadikan diri beliau sebagai pribadi yang saat ini kita bisa lihat dari segi kepemimpinan beliau selama 10 tahun. Bagaimana nilai-nilai dasar beliau, prinsip kehidupan beliau. Ini semua adalah buah dari alam Pacitan. Nah, inilah yang kemudian kita berusaha untuk angkat menjadi satu cerita yang mudah-mudahan bisa menggugah generasi penerus bangsa untuk bisa mempelajari sosok teladan dari Bapak SBY. Bagaimana seorang anak Pacitan, anak yang tidak terlalu berada, tidak juga diberikan kemewahan terlalu berlebihan, ternyata mampu menapaki karir satu demi satu, episode demi episode kehidupannya terekam dalam museum, sampai akhirnya beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ketika menjadi presiden, tentunya tidak berhenti di situ ceritanya, karena selama 10 tahun pemerintahan beliau juga penuh dengan tantangan, krisis, dan juga segala permasalahan yang ada saat itu. Tapi alhamdulillah segala ancaman, tantangan, dan krisis tersebut mampu dilalui oleh Presiden SBY, sehingga beliau bisa menyelesaikan masa tugasnya dengan sangat baik selama 10 tahun. Bahwa sejarah 10 tahun pemerintahan Bapak SBY ini juga merupakan satu cuplikan sejarah yang perlu untuk diketahui oleh generasi penerus bangsa, dan apalagi utamanya untuk masyarakat Pacitan yang harus belajar dari sosok beliau, bagaimana beliau mempertahankan idealisme beliau, nilai-nilai kehidupan yang berhasil dia dapatkan di alam Pacitan ini untuk kemudian dia implementasikan dalam memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga betul apa yang disampaikan Pak Bupati, museum ini memang tentang kepresidenan Bapak SBY, tapi bukan tentang SBY-nya pribadi. Ini menyimpan satu pelajaran penting, menyimpan hikmah yang penting bagi generasi penerus bangsa. Tapi kita ketahui juga, dalam mengelola museum kadang-kadang juga memberikan satu dilema tersendiri. Banyak informasi yang disampaikan, tapi jika tidak dikemas dengan menarik, maka tentunya pengunjung juga menganggap, oh ini museum seperti biasa saja. Akhirnya dari situlah hasil benchmark kita, hasil mempelajari kepada negara-negara lain, terutama negara Amerika Serikat, Bapak SBY bertekad untuk membangun satu museum berkelas dunia, World Class Museum, di tanah kelahirannya di Pacitan ini. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu berkah bagi Pacitan, karena museum berkelas dunia akan hadir di kota Pacitan, Jawa Timur. Dan jika museum ini kemudian juga sudah diresmikan lalu dibuka untuk umum, maka dalam perjalanannya tentu ini juga akan memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat Pacitan, apakah dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi misalnya bahkan sampai dengan hubungan internasional, karena akan banyak acara-acara yang juga konferensi bertaraf internasional yang mungkin akan dilaksanakan di museum dan galeri. Mudah-mudahan museum ini juga kita ikhtiarkan untuk mengangkat derajat Pacitan menjadi satu wilayah yang kemudian bisa dikenal kembali
dan bisa semakin kuat di ingatan publik, tidak hanya bagi masyarakat Pacitan ataupun Jawa Timur, tapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, bahkan masyarakat dunia yang ingin mempelajari masa kepresidenan Bapak SBY pasti akan datang ke museum dan galeri SBY ini. Perlu kami sampaikan bahwa di museum dan galeri ini, selain etalase jejak pengabdian Bapak SBY dari masa kecil di Pacitan sampai dengan presiden, 10 tahun masa beliau menjadi presiden, dan juga sisi-sisi humanis dari Bapak SBY sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah yang penyayang kepada putra-putranya, kepada menantunya, pada cucu-cucunya, tapi juga karakter seorang suami yang sangat menyayangi istrinya, dan juga memperhatikan karakter seorang SBY yang tidak hanya rupanya jenderal yang mungkin dianggap dipersepsikan orang sebagai jenderal yang tubuh, tapi juga rupanya sudah mengalami medan operasi, medan penugasan, bahkan hampir 5 tahun mengemban operasi pertempuran di Timur. Tapi juga menunjukkan sisi kesenian dari Bapak SBY yang akan terekam di dalam galeri seni Ani Yudhoyono. Jadi selain museum kepresidenan Bapak SBY, di dalam komplek ini juga akan ada galeri seni Ani Yudhoyono yang mengcapture sisi kesenian dari Bapak SBY. Karena kalau kita kilas balik masa kecil Bapak SBY, rupanya beliau sangat gemar berkesenian di Pacitan ini. Beliau melahap semua seni-seni yang dilakukan, mempelajari seni pewayangan, mempelajari menulis puisi, menulis cerpen, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, menulis puisi, lagi menulis lagu, menciptakan lagu, bahkan memainkan musik. Dan di dalam museum ini juga akan ditampilkan display bagaimana Bapak SBY pernah main band di depan penduduk kabupaten ini pada saat acara 17 Agustus di tahun sekitar tahun 67-68 misalnya. Jadi karakteristik dari Bapak SBY inilah yang kemudian membuat beliau sebagai karakter yang sangat lengkap. Dan tentunya karena hobi beliau yang saat ini beliau lakukan melukis, dalam museum ini nanti juga akan ada 2 ruangan yang khusus didedikasikan untuk beliau. Galeri lukisan karya Bapak SBY, yang lukisan-lukisan ini ada sekitar 70 karya lukisan yang ada di dalamnya, bisa dilihat oleh publik. Orang-orang waktu itu pada saat Bapak SBY menyampaikan saya sekarang mulai melukis sebagai healing proses saya karena kehilangan almarhumah Ibu Ani. Oh, pada saat itu publik mungkin menyangka ya mungkin lukisannya begitu-begitu saja. Ternyata pada saat viral di tahun 2019, ulangi 2021, beliau membuat satu karya dan kebetulan objeknya adalah Pantai Pacitan saat itu. Dan di sanalah lukisan beliau viral. Pelukis-pelukis banyak memberikan apresiasi kepada beliau. Ternyata beliau ini bukan sekedar menjalani hobi. Ternyata hobi beliau ini juga cukup indah. Jadi museum ini akan unik dibandingkan dengan museum-museum kepresidenan lain di seluruh dunia. Karena kita akan sulit mencari museum kepresidenan yang kemudian berisi lukisan yang dilukis oleh presiden itu. Akan sulit mencari museum kepresidenan yang kemudian memuat puisi-puisi yang ditulis oleh presiden itu. Museum kepresidenan yang kemudian memuat lagu-lagu yang ditulis oleh presiden itu. Jadi inilah pengalaman sejarah, karakter, capaian yang sangat banyak yang akan sayang kalau tidak diabadikan, kalau tidak kemudian diwariskan kepada generasi penerus bangsa kita, bahwa pada satu masa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang putra Pacitan, dan putra Pacitan itu memberikan karya yang terbaik untuk bangsa ini selama 10 tahun, mengedepankan prinsip kedamaian, keadilan, kebebasan, dan juga kesejahteraan, mampu menjadi tokoh dunia yang disegani. Anak Pacitan ini
ini juga mampu kemudian menurunkan karya-karya seni yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, saya selaku Direktur Eksekutif sangat merasa terhormat diberikan amanah oleh Bapak SBY untuk melaksanakan museum dan galeri ini. Karena memang saya merasa museum ini sangat lengkap, memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Itu kira-kira dari sisi museum dan galeri SBY ANI, yang tentunya nanti rekan-rekan juga pasti akan bisa melihat di dalamnya nanti, menyusuri perjalanan di dalam museum. Tadi Bapak Bupati menyampaikan museum ini adalah salah satu museum kepresidenan terbesar di dunia. Sehingga jangan harap bisa berkeliling di museum ini selama 1 jam. Mungkin kalau 1 jam masih belum cukup Pak Bupati. Butuh lebih dari itu untuk menikmatinya. Tapi tentunya museum ini juga dikemas dengan mengedepankan sisi pendidikan, education, dan juga sisi hiburan, entertainment. Karena di masa kini, generasi-generasi muda, anak-anak kita, mungkin juga kalau melihat sesuatu yang monoton juga tidak terlalu senang. Jadi itu juga menjadi salah satu aspek kita dalam membangun museum ini. Jangan sampai museum ini layaknya museum konvensional lainnya. Lemari-lemari kaca, lalu di dalamnya ada lencana-lencana, monumen. Tidak, kita tidak membuatnya seperti itu. Kita ingin museum ini juga bagi generasi penerus, anak kecil bahkan usia 7 tahun pun sudah bisa menikmati di dalam museum ini. Jadi sekali lagi harapan kami agar museum ini bisa menjadi milik Pacitan, menjadi milik bangsa Indonesia sebagai rekaman sejarah dari seorang tokoh bangsa yang berasal dari Pacitan. Terkait dengan peresmian dari museum ini, alhamdulillah setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 tahun, kita ingat pada saat groundbreaking, saya yakin Bapak-bapak Ibu-Ibu juga ada yang juga hadir pada saat groundbreaking dulu di bulan Februari 2020. Lalu kita mulai pembangunan itu sekitar bulan Mei 2020. Selama kurun waktu 3 tahun tentunya kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada masyarakat Pacitan yang telah mendukung, memberikan doa restu atas pembangunan museum ini. Dan juga tentunya ucapan terima kasih, apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah kabupaten, Pak Bupati, termasuk Pak Bupati Dartarto yang dulu juga membantu jalannya pelaksanaan museum ini dan diselesaikan kemudian oleh Pak Bupati Mas Haji, serta jajaran Forkopimda yang sangat mendukung proses pembangunan museum ini. Dan alhamdulillah museum ini telah ditetapkan oleh Bapak SBY hari baiknya pada tanggal 17 Agustus 2023 pada pukul 19.30 malam. Pagi harinya tentunya kita merayakan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Bapak SBY juga insya Allah akan berkenan hadir di pendopo ini untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi, untuk kemudian malam harinya kita laksanakan peresmian dari museum dan galeri SBY ANI. Bapak SBY sendiri menyampaikan bahwa sebenarnya yang kita inginkan adalah bukan acara seremonial pembukaannya, bukan acara seremonial peresmiannya, namun ini lebih sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa syukur Bapak SBY bahwa alhamdulillah setelah memakan waktu 3 tahun sempat diterpa oleh badai COVID-19, museum ini bisa terbangun dan juga berhasil diselesaikan dan siap dibuka untuk publik. Tentunya nanti acara peresmian ini juga akan dihadiri oleh kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 1.000 orang tamu undangan. Mayoritas tentunya adalah dari Pacitan, dan tentunya Bapak SBY juga akan mengundang sahabat-sahabat beliau, mantan-mantan menteri beliau di jajaran kabinet, dan juga keluarga besar beliau,
keluarga besar Bapak Sarwo Edi Wibowo, dan juga alumni cadangan AKB 1973 juga akan hadir, serta tentunya para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insya Allah semua akan hadir di Pacitan ini, meramaikan acara ini, ikut berdoa bersama. Semoga museum ini akan membawa berkah dan membawa keridhaan bagi masyarakat Pacitan dan juga bangsa Indonesia. Setelah peresmian dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus, langsung pada tanggal 18 Agustus museum ini akan dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum dengan jam operasional dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Hari-hari bukanya ini adalah setiap hari, tiap minggunya, kecuali pada hari Selasa. Hari Selasa museum dan galeri ini akan libur untuk melaksanakan maintenance. Jadi setiap hari publik bisa hadir di museum kecuali pada hari Selasa ditutup untuk melaksanakan maintenance dan juga konsolidasi di hari Selasa. Untuk harga tiket masuk berdasarkan berbagai pertimbangan, kami sampaikan di sini bahwa harga tiket untuk wisatawan internasional itu adalah Rp100.000 per orang. Untuk tiket nasional, artinya bukan masyarakat Pacitan, harga tiketnya adalah Rp50.000. Sedangkan khusus untuk masyarakat Pacitan, harga tiket masuknya adalah Rp25.000 per orang. Harga tiket ini tentunya kita dalam menentukan dan ditetapkan juga oleh Bapak SBY berupaya seminimal mungkin membuat masyarakat menjadi sulit untuk mengunjungi museum ini. Tapi bagaimanapun, museum dan galeri SBY Ani ini bukan dikelola oleh pemerintahan, dikelola oleh yayasan non-profit yang disebut sebagai Yayasan Yudhoyono. Sehingga museum ini juga tetap perlu untuk mengeluarkan biaya-biaya operasional seperti listrik, gaji pegawai dan lain-lain. Kita berupaya untuk menyeimbangkan antara jumlah penerimaan dengan pengeluaran, jangan sampai terlalu bleeding, dalam artian besar-pasak daripada tiang. Kalau itu yang terjadi, justru museum ini nantinya tidak, keberlanjutannya menjadi sangat sulit. Tapi kami meyakini dan merasa bahwa harga Rp25.000 untuk tiket masuk bagi masyarakat Pacitan, Rp50.000 untuk tiket masyarakat Indonesia di luar, insya Allah bisa terjangkau. Dan tentunya untuk turis internasional adalah Rp100.000. Dan juga museum dan galeri ini tentunya akan mengikat kerjasama baik dengan instansi-instansi, institusi akademik, SD, SMP, SMA, baik yang ada di Pacitan maupun Pacitan, untuk mari berbondong-bondong mengunjungi museum ini. Kita berikan masukan, pandangan, ataupun pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Semakin banyak orang yang melihat museum ini, insya Allah semakin banyak orang yang inspirasi bahwa ternyata anak Pacitan bisa melakukan sesuatu, berkontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentunya kami memohon doa restu dan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena tentunya tanpa kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, museum ini juga akan menjadi hamba kehadirannya di Pacitan ini. Kami selaku manajemen juga sangat terbuka dengan berbagai bentuk kerjasama, agar yang penting niat kami sebesar-besarnya adalah demi kesuksesan operasional museum ini dan tentunya demi kesuksesan Pacitan di masa mendatang. Semakin banyak orang yang datang ke Pacitan, tentunya ini akan semakin baik bagi Pacitan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dengan baik. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum